Halo rekan-rekan semuanya, bertemu kembali dengan saya AM Dwi Ari Bayu Atmanto. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas lampiran 2 di PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, yaitu di lampiran 2 itu menjelaskan mengenai pedoman penilaian audit SMK 3. Kita mulai dari elemen pertama tentang pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Di kriteria 1.1 itu menjelaskan mengenai kebijakan K3. Kemudian di situ ada kriteria 111, kebijakan K3 itu harus tertulis, tertanggal, ditandatangani pengusaha atau pengurus, ada tujuan, sasaran, dan komitmen yang jelas. Jadi nanti kita akan bisa melihat kebijakan tersebut apakah sudah ditandatangani oleh pimpinan, ada menjelaskan tujuan, sasaran, dan komitmen untuk penerapan K3 yang ada di perusahaan. Kalau sudah, berarti sesuai. Kemudian kita akan lanjut di 112, disusun setelah melalui proses konsultasi. Berarti nanti di situ harus ada bukti ya, konsultasi antar klien, antar perwakilan karyawan, atau mungkin di area manajemen. Jadi ada bukti, entah itu nanti notulen rapat ataupun absensi, di situ harus ada buktinya. Kemudian di 113 mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke semua orang, semua tenaga kerja yang ada di perusahaan. Kalau di 114 dibuat kebijakan khusus bila diperlukan. Nah, di sini apabila ada kebijakan khusus, contoh ada kebijakan mengenai penggunaan bahan-bahan radioaktif atau mungkin obat-obatan yang memang di situ harus mendapatkan izin, itu harus ada kebijakan khususnya. Kemudian di 115 peninjauan ulang kebijakan secara berkala. Jadi kebijakan K3 itu diharapkan ya 1 tahun sekali itu nanti ada review atau tinjauan apakah masih sesuai atau tidak. Kemudian selanjutnya ya, tanggung jawab dan kewenangan bertindak. Di 121 tanggung jawab kewenangan bertindak dan melaporkan kepada semua pihak telah ditetapkan, diinformasikan, dan didokumentasikan. Berarti nanti ada regulasi atau bukan regulasi ya, prosedur mengenai tanggung jawab dan kewenangan di perusahaan tersebut. Kemudian di 122 penunjukan penanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau di bidang K3 ya nanti ada kompetensi wajibnya ahli K3 umum atau ahli muda K3 konstruksi dan sebagainya. Kalau kita berbicara kompetensi berarti harus sesuai regulasi dan ada sertifikat yang dimiliki personil. Kemudian tanggung jawab pimpinan unit atas kinerja K3. Nah, nanti berarti ada penunjukan ya, di setiap unit kerja itu ada penanggung jawab, mungkin supervisor yang ada di unit-unit kerja masing-masing, di situ nanti akan diminta sebagai penanggung jawab di area tersebut. Kemudian di 124, pengusaha atau pengurus tanggung jawab atau bertanggung jawab menjamin pelaksanaan SMK 3. Karena kembali ya, pengusaha atau pimpinan tadi, dia sudah bertanda tangan di kebijakan K3, sudah menetapkan kebijakan K3, berarti beliau harus berkomitmen, bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan SMK 3 tersebut. Di 125, petugas penanggung jawab, keadaan darurat ditetapkan. Nah, berarti nanti di situ harus ada struktur keadaan darurat, dan ada pelatihan khusus untuk personil yang ada di struktur tersebut. Kemudian di 126, saran saran dari ahli K3 dari dalam ataupun luar perusahaan. Jadi memang nanti seorang ahli K3 akan memberikan suatu mungkin pendampingan atau saran bagaimana pelaksanaan SMK 3 yang sesuai, atau yang dimaksud di sini luar perusahaan berarti nanti menggunakan jasa pihak ketiga itu diperbolehkan. Di 127, kinerja K3 dimuat dalam laporan tahunan. Jadi nanti ada semacam ya penetapan mungkin HSE plan atau perencanaan dalam 1 tahun. Itu seperti apa nanti di situ dijelaskan tentang kinerja K3, tercapainya, dan sebagainya. Kemudian tinjauan ulang dan evaluasi. Tinjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi itu harus dilakukan. Ada pembuktiannya, ada dokumentasinya. Hasil tinjauan dimasukkan perencanaan tindakan manajemen. Apabila temuannya masih kurang, itu diperbaiki. Apabila sudah bagus, dipertahankan. Kemudian, meninjau ulang pelaksanaan SMK 3 secara berkala. Ini sama saja dengan
Ya di peninjauan ulang itu nanti ada semacam review yang mulai dari kebijakan hingga peninjauan ulang. Jadi semuanya akan direview apakah memang perlu ataupun tidak. Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Jadi memang nanti keterlibatan dari karyawan atau tenaga kerja itu memang sangat diperlukan. Di 141, keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dan wakil perusahaan ada dokumentasi dan dilaporkan. Maksudnya, dilaporkan itu ya nanti diharapkan ada pembuktian ya, ada pembuktian dari absensi, notulen rapat, ataupun foto-foto bahwa memang ada keterlibatan musyawarah antara wakil perusahaan dengan tenaga kerja. Kemudian dibuatkan prosedur memudahkan konsultasi tersebut apabila ada perubahan-perubahan yang berimplikasi terhadap ya perubahan-perubahan K3 di perusahaan. Kemudian di 143 ini poinnya lebih ke membentuk P2K3 ya, panitia pembina K3. Jadi ada struktur K3 di perusahaan, jabatan ketua sesuai peraturan, yaitu siapa? Pimpinan perusahaan. Jadi di sini nanti harus, kalau contoh jabatan ketuanya seorang ahli K3 tidak boleh, itu harus pimpinan. Kemudian kita sebagai ahli K3 itu muncul nanti di jabatan sekretaris P2K3. Kegiatan P2K3 fokus pada pengembangan kebijakan dan pengendalian risiko. Kemudian di 147, susunan pengurus diinformasikan kepada tenaga kerja. Jadi nanti strukturalnya dipasang atau dikomunikasikan, disosialisasikan agar tenaga kerja itu tahu siapa sekretarisnya, siapa anggota-anggotanya. Kemudian pertemuan rutin P2K3 dan hasilnya diumumkan. Ini rutin itu ya minimal 1 bulan sekali ya. Kemudian tugas P2K3 untuk membuat laporan rutin. Kalau sesuai regulasi, yaitu per 3 bulan harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian pembentukan Pokja yang diperlukan dan pelatihannya menyesuaikan teknis apa, kemudian pengumuman tentang struktur Pokjanya. Kemudian di elemen kedua, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Jadi nanti prosedur terdokumentasi, ada risk manajemennya di klausul atau di kriteria 211. Di 212, risk management dilakukan oleh petugas yang kompeten. Diharapkan nanti kita ya, yang kompeten nanti dalam pembuatan risk management. Kemudian di 213, Renstra atau rencana strategi K3 berdasarkan hasil tinjauan awal, risk management, peraturan perundang-undangan, dan info K3 lainnya. Maksudnya apa? Jadi dalam membuat perencanaan K3 itu harus nanti melakukan yang namanya identifikasi risiko, bahaya yang ada di sekitaran. Analisisnya bagaimana, kemudian pengendaliannya seperti apa. Itu akan menjadi salah satu sarana untuk pembentukan Renstra tadi ya. Kemudian Renstra K3 menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur. Waktu pencapaian dan penyediaan sumber daya. Nah, sumber daya itu ya bisa dari sumber daya manusianya, sarana prasarana yang memang diharapkan ada, dan waktu pencapaian berarti nanti ada indikator pencapaiannya. Kemudian di 215, rencana kerja dan rencana khusus untuk proyek atau tempat kerja tertentu dibuat dengan penetapan tujuan dan sasaran yang terukur. Ini juga hampir sama ya, ada waktu pencapaian, ada indikatornya, kemudian penyediaan sumber dayanya. Kemudian rencana K3 itu diselaraskan atau diintegrasikan dengan rencana sistem manajemen perusahaan yang sudah ada. Contohnya perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen mutu, ini nanti akan diselaraskan. Jadi jangan sampai ini walaupun beda tetapi berjalannya tidak terintegrasi. Kemudian nanti diharapkan ada yang namanya manual SMK3. Di situ menjelaskan mengenai kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir-formulir, catatan, tanggung jawab, serta kewenangan yang memang ada di tingkatan perusahaan tersebut. Bila diperlukan dibuat manual khusus, kalau memang ada produk-produk khusus tadi ya. Kemudian manual SMK3 mudah didapat semua personil perusahaan sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian ya peraturan perundangan dan persyaratan lainnya di bidang K3. Nanti ada prosedur ya terdokumentasi, identifikasi, memperoleh, memelihara, memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis dan lain-lain untuk tenaga kerja. Contohnya ada dokumen IDADC, JSA, instruksi kerja dan sebagainya, nanti ada prosedur dan
dokumennya. Kemudian penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru itu nanti ada prosedurnya. Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis itu dimasukkan dalam prosedur dan petunjuk K3 yang ada. Jadi kalau perusahaan menetapkan kita harus melakukan ini karena ada regulasinya, kita tentukan di situ. Kemudian ada peninjauan prosedur tersebut juga jelas ya di sini sesuai perubahan apabila ada perubahan regulasi, standar atau pedoman teknis lainnya. Kemudian informasi K3. Informasi K3 itu nanti diharapkan disebarluaskan ke semua personil, seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, pemasok, klien kita atau pihak-pihak yang memang berkaitan dengan kepentingan penerapan K3 yang ada di perusahaan kita. Baik, kita masuk ke elemen ketiga ya, tentang pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Di sini di 3.1 pengendalian perancangan itu harus adanya prosedur yang terdokumentasikan yang mempertimbangkan risk management dalam tahap perancangan atau perencanaan ulang sebenarnya di sini katakannya atau modifikasi. Jadi nanti ada prosedurnya. Ini ya sama saja kalau contoh kita ingin mencari subkon ya. Jadi nanti kita sudah harus membuat perencanaan di risk manajemennya bagaimana kita memilih subkon yang nanti ya dalam pemilihannya salah satu syaratnya harus memenuhi ketentuan penerapan K3 yang sesuai dengan perusahaan kita. Kemudian prosedur dan instruksi-instruksi kerja disusun. Nah, di sini ada dokumennya. Kemudian verifikasi perancangan atau modifikasi dilakukan oleh petugas yang kompeten. Salah satunya Anda nanti atau kita sebagai ahli K3. Kemudian semua perubahan modifikasi perancangan berimplikasi terhadap K3 ya, diidentifikasi, didokumentasi, ditinjau dan disetujui oleh petugas yang berwenang. Kita sebagai ahli K3 atau pimpinan kita sebagai ketua P2 K3. Kemudian dalam peninjauan kontrak, prosedur yang terdokumentasi mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko K3, lingkungan, masyarakat pada saat memasok barang, jasa dalam suatu kontrak. Nah, makanya nanti dalam kontrak kerja kita akan memasukkan prosedur tentang penerapan K3. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten. Jadi kita tetap sudah akan meninjau saat tahapan kontrak. Kontrak ditinjau ulang, nah untuk menjamin pemasok itu memenuhi persyaratan K3 yang sesuai. Kemudian adanya catatan tinjauan ulang, kontrak dipelihara dan didokumentasikan. Lanjut ya, di elemen keempat tentang pengendalian dokumen, persetujuan pengeluaran dan pengendalian dokumen. Adanya identifikasi status wewenang, tanggal pengeluaran, dan tanggal modifikasi. Nah ini kalau di sistem ya administrasi memang seperti itu ya. Adanya identifikasi, status kewenangan, tanggal pengeluaran, dan tanggal modifikasi. Tercantum penerima distribusi dokumen. Dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tahap atau pada tempat yang sudah ditentukan sesuai prosedur. Dokumen usang disingkirkan. Kemudian sedang dokumen usang yang masih disimpan itu ada pemberian tanda atau kode khusus. Kemudian ya di 4.2 perubahan dan modifikasi dokumen, adanya sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan dokumen K3. Jadi intinya ada prosedur nanti dalam apabila ada perubahan. Dalam perubahan tersebut membutuhkan persetujuan. Nah, di situ ada prosedur yang memang sudah dibuat. Adanya catatan alasan perubahan dalam dokumen. Nah, contohnya perubahan regulasi, perubahan standar, atau mungkin ada instruksi dari birokrat atau mungkin dari pemerintah, nah itu nanti ada catatan alasannya. Kemudian adanya prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status setiap dokumen untuk mencegah penggunaan dokumen usang. Nah, berarti nanti ya semacam di sini adanya master ya, master file, nah itu boleh dibuatkan. Kemudian ya lanjut di elemen kelima, pembelian dan pengendalian produk. 5.1 spesifikasi pembelian barang dan jasa. Adanya prosedur terdokumentasi untuk menjamin spesifikasi dan informasi relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum kita membeli.
Jadi kita membeli produk itu harus memastikan spesifikasi tentang K3 sudah dipenuhi. Jangan sampai nanti kita cari yang murah tapi spesifikasi K3-nya yang rendah. Kemudian spesifikasi pembelian harus sesuai dengan persyaratan regulasi. Kemudian dilakukan konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten. Kita bisa nanti terlibat di situ sebelum memutuskan pembelian. Kemudian pertimbangan terhadap kebutuhan pelatihan, pasokan APD atau alat pelindung diri, dan perubahan prosedur kerja sebelum dilakukan pembelian dan penggunaan. Kemudian syarat-syarat K3 dievaluasi untuk seleksi pembelian. Jadi ya tadi, sesuai dengan spesifikasi K3. Kemudian ya di 5.2 sistem verifikasi barang dan jasa telah dibeli. Jadi ada barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaian. Jadi saat sebelum membeli kita sudah menentukan spesifikasi, saat terbeli kita verifikasi ulang. Di 5.3 pengendalian barang jasa yang dipasok pelanggan. Nah, di sini kebalikan kalau kita sebagai produsen ya, dilakukan identifikasi bahaya penilaian resiko terhadap barang jasa yang dipasok pelanggan sebelum digunakan. Jadi ada catatan pemeliharaannya, bagaimana sesuaikah dengan spesifikasi produk tersebut. Kemudian kemampuan telusur produk, jadi apa yang kita beli nanti diharapkan juga kita itu membuat yang namanya sistem, bahwa produk yang sudah digunakan itu apakah ada kendala. Nah, ini untuk menghindari salah satu komplain apabila produk kita tidak sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tahapan-tahapan sampai ke jual di mana, mungkin tahapan garansi seperti apa, nanti kita akan bisa telusur tentang produk tersebut. Kemudian di elemen ke-6 tentang keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Jadi petugas yang kompeten telah melakukan risk management dari suatu proses kerja. Nah ini, nanti kita terlibat di situ. Kemudian penetapan tingkat upaya pengendalian risiko sesuai hierarki pengendalian risiko. Masih ingat ya tentang pengendalian risiko itu ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, rekayasa administrasi, dan alat pelindung diri. Kemudian adanya prosedur atau petunjuk kerja yang sudah ada dokumentasinya. Semacam ya ada JSA-nya, instruksi kerja, izin kerja atau work permit, di situ sudah ada dan penyusunannya ya atau dilakukan oleh teman-teman atau personil yang kompeten. Kepatuhan terhadap peraturan standar pedoman teknis diperhatikan saat modifikasi. Sistem izin kerja, nah ini work permit ya untuk tugas-tugas atau pekerjaan yang berisiko, contohnya di ketinggian, di tempat panas, di area terbatas atau confined space. Nah itu nanti harus ada sistem izin kerjanya. Kemudian alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan, digunakan secara benar dan layak pakai. Penyediaan APD dipastikan telah dinyatakan layak oleh ya personil yang kompeten tadi sesuai regulasi. Upaya pengendalian ditinjau ulang bila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan proses. Nah, di sini tadi ada ya nanti review ulang dalam pengendalian bila memang dalam berjalannya waktu, dalam pelaksanaannya ada perubahan proses kerjanya. Kemudian di 6.2 tentang pengawasan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur dan petunjuk kerja. Pengawasan dilakukan terhadap semua orang sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas, mulai dari resiko rendah hingga tinggi. Nah, itu nanti tetap harus dilakukan pengawasan. Pengawas atau penyelia, nah di sini mungkin supervisor ya, berperan dalam identifikasi bahaya di area tempatnya masing-masing. Diikutsertakan juga mereka, supervisor atau pengawas, apabila terjadi kecelakaan, itu melakukan yang namanya penyelidikan, membuat laporan. Jadi biar mereka tuh tahu, oh penyebabnya seperti ini. Kemudian juga pengawas ikut serta dalam proses konsultasi hubungannya dengan ya penerapan K3 yang ada di perusahaan kita. Seleksi dan penempatan personil. Jadi persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja. Nah, ini yang maksudnya itu contohnya ada pemeriksaan kesehatan awal sebelum kita menerima pekerja. Jadi kita memastikan apakah dia fit,
untuk bekerja di area yang memang kita inginkan. Selain ya secara teknis ya mungkin psikologisnya atau keterampilan pengetahuannya, nah itu nanti sudah dengan pihak lain. Tetapi kalau dari segi keselamatan kesehatan ya contohnya dari kesehatannya kita akan lakukan pemeriksaan kesehatan, apakah fit atau tidak. Kemudian penugasan harus berdasarkan kemampuan dan tingkat keterampilan serta kewenangan. Jadi ada kemampuannya nanti. Maksudnya apa? Jadi contoh dia memiliki gangguan di kakinya ya tidak mungkin kita kerjakan atau dipekerjakan di pekerjaan yang harus naik turun tangga. Nah, itu kan akan kesusahan saat mobilisasi. Kemudian area terbatas. Dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah mana saja yang memerlukan pembatasan izin masuk. Contohnya untuk pekerjaan di area-area terbatas, di area gudang bahan bakar, gudang yang bahan peledak, atau radioaktif. Nah, nanti dilakukan penilaian di situ. Adanya pengendalian atas tempat-tempat tersebut ya, ada diberikan tanda, wajib masuk menggunakan persyaratan contoh APD sesuai seperti apa, nanti ada penjelasan di situ. Fasilitas dan layanan tersedia di tempat sesuai dengan standar pedoman teknis. Jadi contohnya kalau di situ memang ada area-area yang mudah terbakar, jelas nanti sarana kita harus menyediakan alat pemadam. Gitu ya. Kemudian di 644, rambu-rambu keselamatan pintu darurat atau emergency exit dipasang sesuai regulasi yang memang ada dan sesuai dengan pedoman teknis. Pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi dilakukan penjadwalan pemeriksaan pemeliharaan sarana tersebut ya, peralatannya, verifikasi alat. Nah, di sini nanti ya seperti harus ada pencatatan mungkin tune up, perbaikan, perawatan, atau mungkin bahasanya riksa uji. Nah, itu nanti harus dilakukan penjadwalan. Catatan yang membuat data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan yang dilakukan, disimpan, dan dipelihara. Kemudian sarana dan peralatan produksi harus memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan jelas. Perawatan dan perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan personil yang kompeten. Jadi memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Mau tidak mau nanti di sini dilakukan oleh personil yang memang sudah ditunjuk dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian prosedur perubahan sarana produksi harus sesuai dengan persyaratan peraturan yang ada. Kemudian terdapat prosedur dan permintaan. Untuk permintaan pemeliharaan sarana peralatan yang berhubungan dengan kondisi K3 yang kurang baik atau perlunya perbaikan. Jadi intinya ada prosedur untuk perawatan. Mungkin ada sistem loto ya, lock out take out-nya. Ini kan sistem penandaan, berarti ada taggingnya. Di sini untuk pengunciannya, apakah perlu nanti ada prosedurnya. Ada prosedur penjamin keselamatan perorangan atau orang lain yang ada di area mesin-mesin produksi yang memang di situ banyak sumber bahayanya. Kemudian ada penanggung jawab yang menyetujui. Sebelum kita bekerja, itu ada pengawas kita atau supervisor kita memastikan, oh tempat itu sudah aman saat bekerja. Kemudian pelayanan. Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan bila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan ya undang-undang KK. KK itu keselamatan kerja. Adanya prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan bila perusahaan diberikan pelayanan melalui kontrak. Nah, ini berarti contoh kita sebagai subkon. Nah, nanti kita akan mematuhi owner seperti apa sesuai regulasi atau tidak. Kemudian di 6.7 ini hubungannya dengan tanggap darurat. Jadi kesiapan untuk menangani keadaan darurat. Jadi potensi yang ada di area kita ya, baik luar atau tempat kerja, itu nanti diidentifikasi, dibuatkan prosedur, didokumentasikan, dan diinformasikan ke seluruh personil yang ada. Jadi kita sudah mengidentifikasi bahayanya apa. Kita buatkan prosedur. Kita dokumentasikan dan diinfokan ke semua orang biar tahu mereka bahwa potensi bahaya di perusahaan kita itu ini. Nah, jadi untuk
menambah wawasan tenaga kerja. Kemudian peralatan sarana prosedur keadaan darurat diuji ditinjau oleh petugas yang kompeten. Nah, di situ nanti ya bisa kita atau mungkin nanti ada struktur dari P2K3 atau memang kita akan membuat yang namanya struktur emergency response team nanti. Kemudian tenaga kerja mendapatkan instruksi dan pelatihan sesuai tingkat resiko. Contoh ada pelatihan menggunakan alat pemadam, kita buatkan simulasi dan sebagainya. Petugas keadaan darurat ditetapkan diberikan pelatihan khusus. Nah, di sini berarti nanti kita buat struktur emergency response, kita pilih personilnya, kita ikutkan sesuai pelatihan yang memang ditentukan. Contoh yang untuk petugas P3K, pelatihan untuk kompetensi seperti itu. Kemudian untuk pemadam kebakaran, ya berarti kan untuk petugas damkarnya sesuai regulasi seperti apa. Kemudian, instruksi dan kontak keadaan darurat diperlihatkan, atau nomor kontak ya. Jadi ada mungkin di setiap unit kerja itu nanti kita tuliskan siapa personil yang shift pagi. Maksudnya personil itu personil dari struktur tanggap darurat, dan nomor kontak nanti ini digunakan untuk apabila ada keadaan darurat itu nanti langsung bisa berkomunikasi. Alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat diperiksa. Nah, di situ diperiksa, diuji, kemudian dipelihara secara berkala sesuai regulasi. Jumlah penempatan pun juga sesuai regulasi. Kotak P3K penempatannya diatur, isi kotak P3K diatur. Alat pemadam api ringan juga jumlah penempatan itu diatur. Jadi sesuai regulasi masing-masing. Kemudian hubungannya dengan pertolongan pertama pada kecelakaan, di sini nanti evaluasi alat P3K dan menjamin sistem P3K yang ada memenuhi standar dan pedoman teknis. Kemudian petugas P3K dilatih dan ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, berhubungan dengan P3K, itu kan regulasinya kalau di kita di Indonesia kan di Permenaker nomor 15 tahun 2008. Nah, itu nanti bisa dibaca di situ. Jumlah petugasnya seperti apa, kotak P3K isinya seperti apa, semuanya sudah ada di situ. Kemudian di 6.9 tentang rehabilitasi ya, rencana pemulihan keadaan darurat. Ada prosedur pemulihannya. Jadi bisa hingga mungkin kalau memang ada korban, dia mungkin ada masalah mental, ya berarti nanti apakah kita buatkan prosedur bagaimana sih diarahkan ke psikiater, atau mungkin kalau dia cacat karena dia sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya nanti dia akan diarahkan untuk mendapatkan kompensasi dari BPJS Ketenagakerjaan kalau memang di situ hubungannya dengan kecelakaan kerja. Kemudian elemen ketujuh tentang standar dan pemantauan, pelaksanaan inspeksi secara teratur. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi ada waktu, jadwal, dan sebagainya. Inspeksi oleh petugas yang kompeten memang sudah ditunjuk. Mencari masukan dari petugas yang lain itu sangat diperlukan. Jadi masukan dari wakil pekerja atau mungkin dari pihak manajemen ini sangat menjadi bagus untuk masukan mungkin perbaikan checklist inspeksi atau yang lain. Kemudian menggunakan checklist yang disusun ya berarti ada formatnya. Laporan inspeksi, nah, nanti diberikan kepada pengurus dan P2K3 plus rekomendasi. Kemudian ada penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dari hasil laporan dipantau untuk menentukan efektivitas. Jadi kalau di sini hubungannya tadi ada penanggung jawab ya, kalau memang kita waktu inspeksi di area workshop ya nanti penanggung jawabnya pengawas di workshop atau supervisor yang ada di workshop. Kita akan awasi, kita akan tinjau nanti sudah diperbaiki atau tidak sesuai dengan hasil laporan. Kalau contoh tadi harus selesai dalam 3 hari ya 3 hari ke depan kita akan cek efektif tidak, diperbaiki atau tidak. Kemudian pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja. Nah, di sini hubungannya dengan pengukuran nanti akan kita akan bahas, karena kan di regulasi ada ya Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Di situ bagaimana sih kita melaksanakan penilaian dan sebagainya. Dilaksanakan secara teratur, hasilnya dicatat, dipelihara, digunakan untuk risk management. Di sini nanti bahaya apa saja, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi,
Nah, itu kan nanti sudah ada tahapan-tahapan masing-masing dalam pemeriksaan faktor lingkungan bahaya yang ada di fisik atau faktor fisik, fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologis. Kemudian pemantauannya itu dilakukan oleh personil yang kompeten. Nah, di sini, jadi kompeten di sini itu tidak cukup dengan kompetensi ahli K3. Karena ya tadi kembali di Permenaker atau regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018, yang nanti bisa menilai, memantau, mengukur itu adalah ahli K3 lingkungan kerja. Di situ nanti ada ahli K3 muda lingkungan kerja, ahli K3 madya, dan ahli K3 utama lingkungan kerja. Jadi kita bisa mendampingi atau mengawasi saja. Jadi untuk pengukuran, pemantauan itu terhadap atau dilakukan oleh pihak kompeten. Bagi perusahaan yang belum ada, bisa mencari pihak ketiga untuk melaksanakan pemantauan tersebut. Kemudian peralatan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran, dan pengujian ini juga mirip ya. Jadi memang kalau apabila ada alat perlu kalibrasi, reksa uji, itu nanti dilakukan ya sesuai dengan regulasi dan dilakukan oleh petugas yang kompeten. Bisa melalui pihak ketiga, jadi mirip sama. Kemudian pemantauan kesehatan tenaga kerja, nah ini hubungannya dengan pelayanan kesehatan kerja ya, atau mungkin ya medical check up yang harus dilakukan itu sesuai regulasi. Dilakukan identifikasi keadaan di mana pemeriksaan perlu, jadi di area mana saja yang mungkin di situ ada kebisingan, di situ ada mungkin radiasi, nah itu nanti kita akan konsultasi dengan dokter pemeriksa atau dokter perusahaan. Dokter pemeriksa ditunjuk sesuai regulasi. Nah, peraturannya di mana? Peraturan bagi dokter hiperkes, dokter perusahaan itu di Permenaker nomor 1 tahun 76 atau 1976. Kalau untuk para medis itu di Permenaker nomor 1 tahun 1979. Kemudian adanya pelayanan kesehatan ya, jadi mungkin ada klinik, ada petugas P3K dan sebagainya. Catatan pemantauan disesuaikan juga dengan peraturan perundang-undangan. Contoh ada penyakit akibat kerja, harus lapor, harus diberikan pengobatan, harus mendapatkan kompensasi. Kemudian di poin 8 atau elemen 8, pelaporan dan perbaikan kekurangan. Nah, di sini. Jadi pelaporan bahaya. Jadi memang nanti kita buatkan prosedur ya apabila bukan hanya kita ya sebagai ahli K3. Semua personil menemukan temuan-temuan bahaya itu wajib dilaporkan. Makanya kita akan buatkan prosedur tentang hal tersebut. Kemudian pelaporan kecelakaan ini juga sama. Bila terjadi kecelakaan harus dilaporkan. Yang pertama lapornya ke pengawas. Pengawas nanti lapor ke ahli K3, kemudian nanti akan wajib lapor juga ya ke Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja. Waktunya atau deadline-nya hanya 2 kali 24 jam. Itu harus terlapor. Kemudian pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Jadi investigasi kecelakaan itu nanti juga harus dilakukan ya sesuai prosedur, dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk dan ahli K3. Laporan penyelidikan berisi sebab akibat. Jadi kita menemukan penyebabnya apa. Saran dan jadwal melaksanakan perbaikan. Penanggung jawab nanti ditentukan, tindakan perbaikannya seperti apa, dan seperti tadi pelaksanaan tindakan perbaikan harus dipantau, harus diawasi dan didokumentasikan. Kemudian penanganan masalah, adanya prosedur juga untuk menangani masalah K3 yang timbul. Jadi kalau contoh masalahnya tentang keselamatan karyawan, mungkin ada gangguan dari eksternal dan sebagainya, nanti kita sudah ada prosedur-prosedur tersebut. Kemudian, nah ini di poin 9 hubungannya dengan material dan perpindahan, pengelolaannya seperti apa di elemen 9 ya. Adanya prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko yang berhubung dengan penanganan secara manual dan mekanis. Mungkin di sini material-material bisa lah kita ambil contoh, mungkin material bahan kimia ya. Jadi ada prosedurnya. Dilakukan oleh petugas yang kompeten. Perusahaan menetapkan atau menerapkan tinjauan ulang. Prosedur penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, kebocoran. Karena biasanya kalau tumpahan kebocoran ini salah satu bisa beresiko ya. Kadang kalau kebocoran menimbulkan keracunan, nah itu pasti ada korbannya. Tumpahan menimbulkan pencemaran, nah berarti kan hubungannya dengan pencemaran lingkungan. Kemudian sistem pengangkutan, penyimpanan, bahkan sampai hingga pembuangan. Ada prosedur-prosedur tersebut disesuaikan regulasi dan nanti dilakukan oleh personil yang kompeten.
Apabila memang butuh pemusnahan bagi alat-alat yang rusak, kadaluarsa itu juga harus adanya prosedur dan berita acara. Kalau memang di situ pembuangannya termasuk limbah B3 pun juga itu harus sesuai regulasi yang ada. Kemudian bagi perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya juga, ini jadi poin 9.3 itu kalau kita akan melihat di peraturan itu jelas ya di Permenaker, bukan Permenaker ya, Kepmenaker, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999. Jadi situ menjelaskan, jadi ada prosedur penyimpanan penanganan untuk bahan kimia berbahaya tersebut. Adanya LDKB ya, lembar data keselamatan bahan atau istilah lain MSDS. Kalau untuk saat ini penamaannya SDS ya, Safety Data Sheet. Secara menyeluruh ya dan mudah didapat. Kemudian terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label. Rambu peringatan bila diperlukan, kalau contoh itu bahan mudah terbakar, nanti ada rambu-rambunya. Penanganan oleh petugas yang kompeten. Nah, kalau untuk bahan kimia berbahaya, nanti ada personilnya yang namanya ahli K3 kimia atau petugas K3 kimia. Kemudian di elemen ke-10, pengumpulan dan penggunaan data. Jadi dokumentasi, prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan arsip pemeliharaan, hingga penyimpanan penggantian catatan K3. Ada dokumentasi dan prosedurnya. Regulasi standar pedoman teknis yang digunakan di perusahaan juga dipelihara di tempat yang mudah didapat, mudah dicari. Kemudian prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan itu juga ada. Catatan kompensasi kecelakaan, rehabilitasi kesehatan tenaga kerja atau mungkin medical check up ya, atau rekam medisnya itu dipelihara dan disimpan sesuai peraturan. Data dan pelaporan K3, data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisis. Laporan rutin kinerja K3 dilaporkan ke perusahaan atau memangnya harus dilaporkan ke Disnaker itu ada dan terbukti. Di poin 11 ini mengenai pemeriksaan sistem manajemen K3. Adanya dilakukan yang namanya audit internal SMK3. Audit SMK3 terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan, perencanaan dan penentuan atau menentukan efektivitas kegiatan tersebut. Jadi ada jadwalnya, ada dokumentasinya nanti. Kemudian audit internal dilakukan oleh petugas yang kompeten. Nah, di sini petugas yang kompeten ya auditor, tidak bisa hanya seorang ahli K3. Laporan audit dilaporkan ke pengurus, ke pihak manajemen perusahaan. Kepentingannya untuk apa? Untuk perbaikan bila memang ada kekurangan. Kalau sudah bagus ya dipertahankan. Kemudian di elemen terakhir ya, elemen 12 tentang pengembangan dan keterampilan dan kemampuan, strategi dan pelatihan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan. Nah, di sini berarti analisisnya di Renstra di awal ya. Butuhnya personil seperti apa, butuh pelatihan seperti apa. Kemudian rencana pelatihan K3 disusun bagi semua tingkatan ya, di situ tenaga kerja yang diperlukan apa saja itu nanti ada penyusunan rencana. Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan potensi bayang ada, pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang kompeten. Jadi kalau contoh Anda pelatihan di perusahaan A, ya harus melihat itu perusahaan jasanya atau lembaga pelatihannya sesuai regulasi atau tidak. Kalau tidak, hati-hati nanti sertifikatnya tidak sesuai, Pak. Itu malah menjadi temuan nanti. Adanya fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pelatihan yang efektif. Perusahaan mendokumentasikan catatan seluruh pelatihan, ada absensi, ada dokumentasi, dan sebagainya. Program pelatihan ditinjau ulang, menyesuaikan apabila memang butuh keefektifan, butuh mungkin tambahan personil dan sebagainya, nah itu nanti dilakukan tinjauan ulang. Kemudian pelatihan bagi manajemen dan penyelia. Nah, di sini yang dimaksud adalah bukan hanya ke karyawan saja atau mungkin di bawahan, tapi manajer, supervisor itu juga nanti akan terlibat. Agar apa? Agar mereka juga memahami tentang penerapan K3 yang ada itu seperti apa. Itu ya anggota manajemen, eksekutif ya, atau mungkin manajer, pengawas tuh wajib juga memahami tentang penerapan K3 dan wajib mengikuti pelatihan yang sesuai.
Pelatihan bagi tenaga kerja. Nah, di sini semua diberikan informasi, pelatihan, dan sebagainya menyesuaikan ya. Kemudian pelatihan diberikan bila terjadi perubahan sarana juga, berarti ada mungkin tinjauan nantinya, diberikan pelatihan penyegaran. Nah, berarti ada refresh ya, mungkin per 1 tahun sekali, per 2 tahun sekali, nah biar lebih paham. Kemudian pelatihan untuk mengenalkan bagi pengunjung dan kontraktor. Nah, ini istilah lain ada yang namanya safety induction. Jadi bagi karyawan baru, pengunjung, tamu, mitra kerja itu nanti akan diinformasikan, diberikan briefing istilahnya safety induction, menjelaskan tentang penerapan K3 di kita seperti apa, potensi bahaya yang ada seperti apa, penanganan keadaan darurat seperti apa. Nah, itu jadi biar apa? Orang baru pun, orang atau mungkin tamu, dia tahu, oh area kita itu seperti ini. Bahayanya ini, jadi nanti dia juga sudah memiliki yang namanya rasa mungkin apa ya, bertanggung jawab tentang pelaksanaan K3 di perusahaan tersebut. Kemudian ya di sini pelatihan keahlian khusus. Nah, diberikan untuk personil khusus sesuai lisensi, kualifikasi yang sesuai dan sesuai standar yang berlaku ya. Contohnya seperti tadi. Oh, kita butuh petugas P3K. Kita harus ikutkan pelatihan P3K dulu. Setelah itu nanti dimintakan lisensi ke Dinas Tenaga Kerja. Ahli K3 juga sama seperti itu. Begitu ya, mungkin cukup ya mengenai interpretasi atau ya bahasanya penafsiran ya setiap kriteria yang ada di lampiran 2 pedoman penilaian audit SMK 3. Nanti Anda bisa ulang, lihat-lihat, karena memang ya itu sangatlah banyak, 166 kriteria, jadi harus pelan-pelan dibaca. Nanti juga Anda akan mendapatkan checklist ya, checklist yang menjelaskan ini kriterianya, ini contoh interpretasinya. Nah, jadi biar lebih paham. Mungkin dari saya cukup, selamat beraktivitas kembali, salam.